Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang bersangkutan saya Izadirga Watoni Mukti dengan NIM 22221029. Saya Aibuna Valentin, NIM 222-10296. Saya Rangga Sudadi Dewantara dengan NIM 2222-10297. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul pengendalian. Arti pengendalian. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu upaya sistematis yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan cara melakukan perbandingan atas prestasi kerja agar sesuai rencana awal dan menciptakan suatu tindakan yang tepat untuk bisa mengoreksi setiap perbedaan yang menyimpang. Berikutnya, tipe-tipe pengendalian. 1. Pengawasan pendahuluan atau framework control. Pengawasan ini didesain untuk mendeteksi penyimpangan dari standar tertentu dan memungkinkan untuk perbaikan dilakukan sebelum seluruh tahap kegiatan tersebut diselesaikan. 2. Pengendalian konfiguran. Tipe ini merupakan pengendalian di mana suatu kegiatan akan terus dilanjutkan atau tidak apabila ada persetujuan atau ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi. 3. Pengendalian umpan balik atau post action control. Pengendalian ini mengevaluasi hasil-hasil yang telah terjadi setelah sesuatu kegiatan selesai. Metode pengendalian. A. Pengawasan non-kuantitatif. Pengawasan non-kuantitatif. Pengawasan non-kuantitatif tidak melibatkan angka-angka dan dapat digunakan untuk mengawasi prestasi organisasi secara keseluruhan. Adapun teknik-teknik yang digunakan yaitu yang pertama pengamatan, inspeksi teratur dan langsung, laporan lisan dan tertulis, evaluasi pelaksanaan, diskusi antara manajer dengan bawahan, dan yang terakhir adalah MBA, yaitu Management by Inspection. B. Pengawasan kuantitatif. Pengawasan kuantitatif melibatkan angka-angka untuk menilai suatu prestasi. Beberapa teknik yang digunakan dalam pengawasan kuantitatif adalah yang pertama anggaran, audit, analisis break-even, analisis rasio, dan lain-lain. Bagaimanakah pengendalian yang efektif? Yaitu yang pertama, pengendalian yang efektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yaitu yang pertama disesuaikan dengan rencana dan struktur organisasi. Disesuaikan dengan manajer, ekonomis, akurat, tepat waktu, fleksibel, objektif, mengarah pada perbaikan, dan memfokuskan pada titik strategis. Perlawanan terhadap pengendalian. Sistem pengendalian mempunyai kemungkinan ditolak oleh anggota organisasi. Beberapa alasan yang menyebabkan sistem pengendalian ditolak ialah pengendalian yang berlebihan, over control, fokus yang tidak tepat, balasan positif yang tidak efisien, pertanggungjawaban. Bagaimana cara mengatasi perlawanan terhadap pengendalian? Yaitu 1. Menciptakan sistem pengendalian yang efektif. 2. Mendorong partisipasi. 3. Menggunakan MBO, Management by Objective, melibatkan karyawan dan dalam proses penentuan tujuan atau target yang akan dicapai mereka. 4. Menggunakan sistem cek silang. Berikutnya, manfaat dari sistem pengendalian manajemen. Manfaat pertama dari sistem pengendalian manajemen adalah dapat mengetahui sudah sejauh mana program yang sedang dilakukan oleh perusahaan. Sistem pengendalian manajemen yang dapat melihat apakah sudah sesuai dengan standar secara rencana kerja yang telah ditetapkan. Kedua, manfaat kedua dari sistem pengendalian manajemen adalah dapat mengetahui jika ada berbagai penyimpangan yang terjadi dalam proses pengerjaan suatu aktivitas. Manfaat ketiga dari sistem pengendalian manajemen adalah dapat mengetahui bagaimana waktu sumber daya yang disediakan dapat tercukupi serta dimanfaatkan oleh perusahaan yang baik. Manfaat keempat dari sistem pengendalian manajemen adalah dapat mengetahui berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan
suatu aktivitas. Yang terakhir, manfaat kelima dari sistem pengendalian manajemen adalah memberikan ruang bagi supervisi perusahaan untuk melihat serta merenungkan pekerjaan yang mereka kerjakan dan mereka miliki. Kesimpulannya, pengendalian merupakan fungsi terakhir manajemen. Pengendalian ditujukan untuk melihat apakah kegiatan berjalan sesuai dengan semula. Sistem pengendalian yang efektif akan memudahkan suatu perusahaan mencapai tujuannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila mana ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Bila mana ada kesalahan dalam kami bertutur kata, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.